Sahabat terkasih, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisanto Soukarem. Kita masih melanjutkan retret bersama Santa Elisabeth dari Tritunggal. Hari ini kita memasuki hari ke-8. Dan mari kita mengawali dengan terlebih dahulu mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat terkasih, pada hari ke-8 ini, Santa Elisabeth mengajak kita untuk masuk ke dalam kehidupan Yesus. Jadi ada dua surat Rasul Paulus yang dikutip. Yang pertama, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 29-33, lalu ayat 35. Jadi hampir keseluruhan dari bagian pertama retret hari ini itu mengutip surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang menekankan bahwa kita ini adalah pilihan Allah. Baik, saya baca sekilas surat itu agar kita memiliki gambaran apa yang dimaksudkan oleh Santa Elisabeth. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sahabat terkasih, dalam kutipan ini, Santa Elisabeth mengubah kata-kata kita menjadi saya. Jadi, mau lebih membuat surat ini menjadi lebih pribadi sifatnya, personal. Jadi, relasi antara Allah dan aku dijadikannya lebih personal, lebih intim, lebih dekat. Nah, di sini Santa Elisabeth mau menekankan, kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Lawang hidup kita seluruhnya bagi Allah.
Kalau kita berserah kepada Allah, ya tidak perlu lagi ada yang ditakutkan. Kecuali ya kita ngomong hidup kita adalah Allah itu bohongan. Kalau Allah sungguh-sungguh ada di pihak kita dan kita sungguh-sungguh ada di pihak Allah, kita menjadikan Allah itu satu-satunya pegangan hidup kita, ya tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tidak perlu lagi kita menakutkan banyak hal, karena semua ada di dalam Allah. Bahkan penganiayaan pedang pun tidak perlu kita takutkan kalau kita sungguh bersekutu dengan Allah. Allah di pihak kita. Nah, ini ditekankan sekali. Kalau kemarin kita sudah melihat kekudusan, lalu dosa. Kekudusan itu mengarahkan kita untuk persatuan dengan Allah ini. Hal ini bukan soal nanti, hidup nanti, tapi hidup sekarang, saat ini. Ketika saya harus menjalani segala peristiwa hidup, persoalan hidup sehari-hari, sekarang ini. Bagaimana sejak sekarang aku menjadikan Allah itu bentengku, kekuatanku. Aku bersatu dengan Dia. Pada bagian kedua retret hari ini, Santa Elizabeth masih mengutip surat Rasul Paulus, kali ini kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 21. Untuk menekankan bahwa hidupku adalah Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Santa Elizabeth bahkan mengutip dalam bahasa Latin, mihi vivere Christus est. Hidupku adalah Kristus, bukan aku lagi. Jadi perjalanan dari awal kalau kita memang sungguh bersekutu bersatu dengan Allah, maka bukan aku lagi yang hidup ini. Ya mungkin badanku semua masih kelihatan aku, tetapi semua sudah diganti oleh Kristus. Cara berpikir kita, cara memilih kita, cara bertindak kita, semuanya hanya diarahkan kepada bagaimana Kristus bertindak, berpikir, dan seterusnya. Bukan aku lagi. Aku tidak mencari diriku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku, itulah yang hendak aku muliakan. Nah, di sini Santa Elizabeth sungguh mengajak kita bahwa persatuan dengan Allah itu bukanlah pilihan, tetapi sungguh-sungguh satu tujuan yang mutlak. Dan ketika itu menjadi sarana atau sasaran utama, maka Kristus harus meraja dalam diri kita, mengubah segala apa yang ada dalam diri kita, dan kita menjadi Kristus karena Dia hidup dalam diri kita. Dan kalaupun kita akan kehilangan diri kita, katakanlah mati sekalipun, ini keuntungan. Loh, untungnya di mana? Karena kita akan menjadi bersatu secara utuh, total dengan Allah di surga. Hari ini sampai di sini, Tuhan memberkati.